Tahukah Anda, pada zaman dahulu kala, apel itu bukan buah yang manis. Ribuan tahun yang lalu, apel itu ukurannya kecil, keras, dan hambar. Setelah manusia mengalami berbagai kegagalan dan percobaan, akhirnya berhasil mengetahui bagaimana menanam apel sehingga buahnya menjadi manis. Pada tahun 1953, seorang anak dari keluarga petani apel yang bernama Akinori. Dari kecil, dia berbeda dengan anak yang lain. Biasanya anak-anak suka bermain-mainan. Dia malah suka membongkar mainan. Semakin bertumbuh besar, semakin banyak barang besar yang dibongkar. Dia selalu penasaran terhadap rangkaian benda-benda. Sampai motor teman pun gak lolos dari eksperimennya. Namun, tiap modifikasinya masih punya kekurangan. Motor modif itu melaju kencang bagaikan roket. Ngeeng. Teman yang mencoba pun jadi cedera. Itu juga tak buat Akinori jadi jera. Dia mengajak teman main musik dengan ampli yang dirancang sendiri. Tapi, ampli pun tak sempurna. Meledak saat mereka genjlengkan gitar. Akinori pun dihukum kepala sekolah. Pulang rumah, dia pun habis kena marah sang ayah. Ayah membuang semua buku tekniknya. Anak petani seharusnya bersikap layaknya petani saja. Gak usah yang aneh-aneh. Akinori disuruh ke kebun untuk tangkap tikus. Dia pun jadi murung. Emak tahu Akinori sedih bukan karena dihukum, tapi melainkan karena ampli meledak. Jangan pernah menyerah sebelum mendapatkan jawaban, karena dengan adanya kegagalan, berarti kita semakin dekat dengan jawaban tersebut. Akinori paling sayang dengan emak. Pada saat Akinori menangkap tikus, dia malah jadi penasaran, mengapa tikus gak bisa tersenyum. Dia pun mulai ngobrol sama si tikus. Mieko tertawa melihat pemandangan ini. Akinori pun terkejut. Mieko adalah gadis cantik dambaan pria kampung. Akinori juga menaruh hati padanya. Begitu tamat sekolah, Akinori merantau ke ibu kota. Dia tak ingin jadi petani apel. Dia pun bela-belain merantau. Semua berjalan dengan lancar sesuai keinginannya. Namun suatu hari, Akinori mendapat telegram dari kampung. Angin topan merusak kebun apel. Ayah menyuruh Akinori pulang. Malamnya ayah menyerahkan lamaran pernikahan pada Akinori. Ternyata dia mau dijodohkan. Calon pengantinnya adalah anak gadis tunggal keluarga petani apel yang sukses. Mereka butuh penerus. Tentunya Akinori bukan Mokondo seperti orang-orang zaman now. Dia menolak. Akinori diseret paksa oleh Sohib. Pada pertemuan keluarga, dia bahkan terjatuh konyol di depan calon mertuanya. Semua orang jadi canggung. Tiba-tiba, terdengar suara tawa yang keras. Dia adalah Mieko. Rupanya Akinori mau dijodohkan pada Mieko. Akinori terpaku lama memandang gadis dambaannya dulu. Saat salju turun dengan lebat, pernikahan pun berlangsung. Menikah dengan anak petani apel. Otomatis Akinori sekarang pun menjadi seorang petani apel yang tulen. Supaya apel bisa tumbuh sehat dan cantik, setahun butuh 16 kali siklus penyemprotan pestisida. Setiap kali penyemprotan pestisida, Mieko pasti jatuh sakit. Dia sangat sensitif pada zat-zat kimia. Kulitnya bahkan menjadi koreng dan merah-merah. Akinori pilu melihat kondisi istrinya. Namun, pertanian tanpa pestisida, itu hal yang mustahil. Akinori gak putus asa. Dia mencari informasi, dan membentuk asosiasi petani muda, agar sama-sama berdiskusi mencari solusi. Awalnya para relawan sangat semangat. Mereka saling bertukar pikiran. Akhirnya didapatkan kesimpulan. Mereka akan stop pestisida, dan ganti pupuk kimia dengan pupuk kompos. Anak pertama pun lahir. Akinori Marok baru punya anak. Dia mencari buku panduan mengasuh anak. Saat dia mengambil buku itu, tak sengaja dia juga menjatuhkan buku yang lain. Karena tak enak, Akinori pun sekalian membeli buku-buku yang jatuh itu. Di antara buku-buku tersebut, ada sebuah buku mengenai pertanian organik. Akinori mulai penasaran membacanya. Tahu-taunya dia semakin tertarik. Dan saking semangatnya, tak terasa matahari pun telah terbit. Akinori merasa tercerahkan dengan buku itu. Dia berlari pulang cerita pada Mieko. Rupanya di luar sana, banyak orang yang alergi pada pestisida. Akinori yakin pertanian organik adalah aset yang bisa diturunkan untuk generasi berikutnya. Untuk memulainya, dia butuh satu perkebunan sebagai percobaan. Ayah mertua punya sebanyak 4 perkebunan apel. Setelah memandang foto dengan lama, ayah kemudian setuju dengan Akinori, dan mengalihkan satu perkebunan pada penanaman secara organik. Pertanian organik pun dimulai. Pada tahun pertama, Akinori sangat optimis akan berhasil. Tapi, 3 bulan kemudian, pohon-pohon mulai terserang penyakit jamur. Tak ada pohon yang selamat. Asosiasi petani muda pun jadi sepi. Mereka kena marah akibat sesat mengikuti Akinori. Karena penghentian pestisida, membuat mereka rugi besar. Pohon-pohon pada sakit. Kini tak ada lagi yang mau ikut gila. Sohib menasehati agar Akinori berhenti mencoba pertanian organik. Tiba-tiba melihat wasabi. Seketika pun terinspirasi. Wasabi adalah sambalnya orang negeri Sakura. Wasabi punya manfaat bisa membunuh bakteri. Akinori dapat ide baru. Tahun kedua, dia pun mencampurkan wasabi pada larutan penyemprotan. Wasabi itu sangat menyengat. Akinori menyemprot sambil merintih perih. Petani sebelah terheran-heran melihat ulahnya. Akinori mulai mencoba berbagai bahan makanan sebagai bahan pencampur. Ada cuka, teh, kopi, bawang putih, air karbonasi, dan lain-lain. Dia bereksperimen pada setiap pohon, dan mencatat perkembangan dan reaksi terhadap bahan-bahan percobaan itu. Namun, hanya ada hama tertentu yang takut pada bahan tertentu. Hama yang lain terus berdatangan. Tak kunjung ada perkembangan. Akinori butuh media percobaan yang lebih besar. Dia memohon pada ayah mertua, agar 4 perkebunan semuanya beralih pada pertanian organik. Dengan begitu, mungkin dalam setahun, bisa berhasil menemukan jawaban yang tepat. Ayah terdiam lama. Beliau kemudian mengumumkan pada rapat petani, perkebunannya akan beralih total pada pertanian organik. Jika ada hal yang mengganggu tetangga, ayah akan bertanggung jawab sepenuhnya. Semua orang syok. Ayah sangat percaya pada Akinori.
Beliau sudah menganggapnya sebagai anak kandung sendiri. Dulunya ayah mertua adalah seorang tentara. Begitu perang selesai, saat beliau balik ke markas, ayah syok. Tak ada lagi seorang pun yang hidup di markas. Semuanya mati akibat kelaparan dan malaria. Ayah pun sendirian di tengah-tengah hutan. Beliau mulai memakan binatang kecil yang ada untuk bertahan hidup, sambil bercocok tanam. Hingga suatu pagi, sebuah bunga terong bermekaran cantik di depannya. Beliau gak pernah sekalipun melupakan tanah hutan yang menyelamatkan nyawanya. Kisah ayah sungguh inspiratif. Akinori semakin semangat. Tahun ketiga, semakin banyak bahan eksperimennya. Dia bahkan punya tabel penelitian buatan sendiri. Semuanya terasa masih begitu cemerlang. Tahun keempat, anak kedua dan ketiga pun lahir. Mieko mulai menanam sayur-sayuran di kebun sebagai pemasukan. Tahun kelima, kondisi semakin memilukan. Seluruh perkebunan dipenuhi dengan hama. Pohon-pohon apel mengalami sakit parah. Saking banyaknya hama, petani sebelah mulai komplain. Mereka takut hama menyebar hingga ke tempat mereka. Akinori sangat down. 5 tahun ini serasa sia-sia. Tak ada cara lain. Mereka harus menangkap hama-hama itu satu persatu. Semua usaha bagaikan menuang air pada ember yang bocor. Sia-sia saja. Orang tua Akinori datang meminta maaf pada besan. Akinori telah mencoreng muka keluarga. Perkebunan ayah mertua habis total. Ayah Akinori memberikan amplop yang tak seberapa untuk membantu biaya hidup. Namun, hal ini ditolak. Apapun yang Akinori buat, ayah mertua percaya padanya. Para tetua juga menasehati. Tapi ayah diam saja. Saldo ayah sudah ludes. Untuk melangsungkan hidup, beliau bahkan menggadaikan 2 perkebunan pada bank. Tahun ke-6, kondisi rumah menjadi semakin susah. Truk dan motor sudah dijual. Kini Akinori berjalan kaki ke kebun. Perjalanan itu memakan waktu selama 2 jam. Penduduk kampung mulai menertawakannya. Bodoh kok dipelihara. Oleh karena itu, supaya menghindar bertemu dengan tetangga, Akinori berangkat ke kebun subuh, dan pulang ketika sudah gelap. Tahun ke-7, sayur-sayuran yang ditanam Mieko tumbuh semakin sehat. Tomat dan timunnya segar-segar. Sekarang, mereka hidup dengan hasil jualan sayur. Mieko selalu mengurangi porsi makan sendiri, dan banyakin bekal suami. Akinori mulai berhalusinasi. Dia terngiang-ngiang ejekan orang. Bodoh kok dipelihara. Bodoh kok dipelihara. Serasa dia masuk neraka. Tapi ketika dia sadar, ternyata, realita hidup tak kalah mengerikan. Sohib mulai kesal pada sikap Akinori. Dia kasihan pada anak sulung Akinori. Saat dikasih penghapus, si anak memotongnya menjadi 3 bagian untuk dibagikan pada adik-adiknya. Sohib merasa Akinori tak bertanggung jawab terhadap keluarga. Akinori mulai menyadari, jangan hanya fokus pada pertanian organik. Dia juga harus memikirkan perut keluarga. Akinori balik ke rumah orang tua untuk pinjam uang. Mereka mau meminjamkan asal Akinori tak lagi meneruskan pertanian organik. Tapi, Akinori tak mau. Akhirnya dia pun diusir oleh sang ayah. Emak merasa sangat bersalah. Dia mulai meragukan diri. Apakah selama ini salah mendidik anak? Musim dingin pun tiba. Saat cuaca gak dukung untuk bercocok tanam, Akinori merantau ke ibu kota untuk kerja paruh waktu. Dialah satu-satunya petani yang kerja paruh waktu. Namanya juga kota. Berbeda dengan kampung, dia malah kena rampok. Dan segala hasil jerih payahnya ludes begitu saja. Tahun ke-8, 2 di antara 4 perkebunan pun kena sita bank, akibat gak mampu bayar. Kondisi jiwa Akinori mulai gak stabil. Dia sering terlihat berbicara dengan pohon. Akinori meminta maaf pada pohon. Tetangga sebelah mengira Akinori sudah gila. Suatu malam, Akinori minta cerai pada Mieko. Dia gak akan bisa membahagiakan sang istri. Hal ini terdengar oleh si sulung. Dia tak terima ayahnya menyerah. Berarti selama ini mereka sia-sia hidup miskin. Selesai berkata begitu, si sulung pun pingsan. Suhu badannya sangat tinggi. Rupanya dia lagi demam. Telepon dan listrik sudah diputus. Mobil pun sudah dijual. Akinori berlari ke rumah tetangga minta bantuan. Tapi gak ada yang bantu. Dia kemudian menggendong si anak. Berlari berjam-jam menuju ke rumah sakit. Itulah mengapa orang kampung lebih sehat ya guys. Tiba di rumah sakit. Dokter mengatakan si anak demam karena stres berat. Mieko menangis. Akinori merasa dirinya sangat bersalah. Dia kemudian pergi. Hari itu Mieko membawa buku pelajaran sulung ke rumah sakit. Tak sengaja dia melihat sebuah karangan. Dan setelah membaca karangan itu, Mieko putuskan, dia tak akan membiarkan Akinori menyerah. Dia berkeliling mencari suami. Sewaktu berada di gubuk kebun, Mieko membaca diari Akinori. Tiba-tiba mata terasa panas. Air mata pun mengalir dengan deras. Diari itu berisi catatan observasi harian. Ada kalimat gini, Mieko sudah gak gatal-gatal lagi. Mieko gak mual sekarang. Mieko gak sakit lagi. Begitu sampai bait terakhir, Mieko mulai galau. Di situ tertulis Akinori berterima kasih layaknya orang ingin berpisah. Jangan-jangan, ternyata benar. Akinori berniat membunuh diri. Dia masuk hutan sekitaran pegunungan. Dia sudah menyiapkan tali yang kuat. Begitu dilemparkan, tali malah jatuh. Akinori menertawakan diri sendiri. Sungguh bodoh, untuk bunuh diri saja gak becus. Dan pada saat dia memungut tali itu, tiba-tiba ada sebuah pohon yang terlihat sehat di tengah-tengah hutan. Akinori penasaran. Dia menghampiri pohon itu. Rupanya itu adalah pohon kenari. Daunnya begitu sehat. Tak ada hama sama sekali. Mengapa bisa begitu? Akinori lalu mengorek tanah untuk mencari tahu. Saking penasarannya, dia bahkan mencicipi rasa tanah itu. Akinori teringat. Ayah mertua pernah mengatakan terong tumbuh sehat di hutan. Dia juga teringat. Sayur Mieko tumbuh dengan sehat tanpa pestisida dan pupuk. Inilah jawabannya. Rumput liar. Akinori berlari pulang mencari Mieko. Tak disangka, Mieko juga masuk hutan mencari Akinori. Mereka berjumpa di tengah jalan. Mieko menunjukkan karangan si sulung. Yang bunyinya, ayahku membudidayakan apel, tapi aku gak pernah memakan apel. Tak sekalipun juga menggigitnya. Karena pohon ayahku selalu dipenuhi serangga, bukan buah apel. Tapi,
Ayahku tidak pernah menyerah. Aku ingin suatu hari bisa makan apel bersama kakek, ayah, emak, dan adik-adikku. Siap baca karangan itu, Akinori menangis terharu. Tahun ke-9, Akinori gak lagi menyiangi rumput. Di gunung, tanaman liar yang mati, daun-daun yang gugur. Semuanya diurai oleh serangga dan mikroorganisme hingga menjadi unsur hara. Dengan demikian, tanah akan menjadi makin subur. Dan akar-akar pohon akan mendapatkan nutrisi secara alami. Untuk bisa menciptakan tanah yang seperti itu, Akinori bersama keluarga mulai menabur biji kedelai. Tetangga sebelah merasa Akinori makin aneh. Bisa-bisanya dari petani apel beralih menanam kedelai. Akinori pintar. Dia menggunakan tanaman kedelai untuk memancing kedatangan binatang-binatang lain. Burung merpati adalah tamu pertama. Mereka bahkan membuat sarang di kebun Akinori. Begitu tanaman kedelai tumbuh setinggi pinggang, semakin banyak tamu yang datang. Ada ular, tikus, dan kelinci. Ekosistem hutan pun terbentuk dengan sendirinya. Sembari menunggu itu terbentuk semua, Akinori bekerja paruh waktu di kampung untuk menghidupi keluarga. Walau dia diajak gak punya harga diri, Akinori gak masalah. Yang penting perut keluarga terisi. Berjalannya waktu, kebun Akinori sudah semakin mirip dengan hutan. Serangga-serangga pada beterbangan. Petani sebelah mulai komplain. Dia minta Akinori bersihkan kebun. Mereka takut serangga-serangga itu akan berpindah ke kebun mereka nantinya. Namun, begitu Akinori mengajak mereka lihat sama-sama, serangga-serangga tersebut terbang ke perkebunan Akinori dari perkebunan yang lain. Artinya, perkebunan Akinori bukan sumber serangga, tapi malah menjadi tempat penampungan serangga. Akinori kemudian memberikan tomat organik dari kebun mereka. Wow, tomatnya begitu besar dan juicy. Lalu bagaimana dengan problem hama pada pohon apel? Hama-hama sekarang sudah ada rantai makanan tersendiri. Kumbang bertelur di samping telur hama. Dengan demikian, begitu telur hama menetas, maka kumbang langsung memakannya. Petani muda di asosiasi mulai membahas kebun Akinori. Lobak Akinori gede-gede dan enak rasanya. Akinori mulai dapat pemasukan dari panen sayuran organik. Begitu dapat sedikit uang, Akinori menyicil bunga bank. Orang-orang salut melihat kegigihannya. Sohib juga mulai merasa Akinori gak main-main. Dia bantu bayarkan tunggakan listrik supaya lampu rumah Akinori bisa kembali nyala. Emak selalu diam-diam memberikan bantuan beras. Semua orang mulai menghargai keseriusan Akinori. Tapi, ada hal yang sangat disayangkan. Waktu gak pernah bisa menunggu. Ayah mertua semakin ringkih. Tahun ke-10. Suatu hari, petani sebelah tak sengaja melihat kebun Akinori. Mereka tercengang. Sohib yang kebetulan lewat pun terkejut. Dia segera meluncur ke rumah Akinori dan meminjamkan motornya. Akinori terheran-heran. Ada apa yang terjadi? Dia memang sudah 4 atau 5 hari gak ke kebun. Begitu sampai di kebun, Akinori dan istri langsung menangis. Mereka sangat terharu. Pohon-pohon apel akhirnya mulai berbunga. Sudah 10 tahun mereka mendambakan momen ini. Akinori sangat bersyukur. Dia berterima kasih pada pohon-pohon itu. Dan, inilah apel panen pertama mereka. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan anak. Warnanya merah cantik. Mereka langsung memakannya tanpa harus mencuci. Karena ini apel organik. Jadi aman 100%. Mieko dan anak-anak terlihat sangat bahagia. Ini adalah apel terenak yang pernah mereka makan. Ayah mertua tak sempat melihat masa depan yang dibangun Akinori. Beliau pun tutup usia. Saat jenazahnya mau dibersihkan, tangannya menggenggam erat sebuah apel hasil panen Akinori. Perawat dan dokter berusaha melepaskan genggaman tersebut. Namun Akinori memohon agar ayah dibiarkan pergi membawa apel itu. Tahun ke-11, hasil panen apel Akinori semakin bagus. Akinori mempromosi apel kemana-mana, baik ke stasiun maupun di kaki lima. Orang-orang senang dengan apel organiknya. Begitu manis dan juicy, pesanan apel pun mulai berdatangan. Film ini diangkat dari kisah nyata. Akinori Kimura, seorang pria yang ulet. Berawal dari kasih sayang pada istri, beliau kemudian menggunakan waktu 10 tahun untuk mendapatkan cara menanam apel tanpa pestisida dan pupuk. Kini apel hasil panennya dinamakan Miracle Apples, yang artinya apel keajaiban.